Selamat malam Bapak Ibu jemaat sekalian, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan anugerah kehidupan oleh Yesus Sang Juru Selamat pemberi kehidupan. Karya keselamatan Yesus di kayu salib semua semata-mata hanya karena Ia mengasihi manusia yang berdosa, termasuk Bapak Ibu dan juga saya. Mari sebagai bentuk pengagungan kita kepada Sang Juru Selamat, saya mengundang Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri dengan sikap hormat. Mari nyatakan karya terbesar pengagungan Yesus Sang Juru Selamat. Karya terbesar. Yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Sekali lagi, karya terbesar, besar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau yang berinisiatif datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami manusia yang berdosa. Bukan karena kami hebat, bukan karena kemampuan kami untuk meraih Engkau,
tetapi Engkau yang meraih kami di dalam dunia yang kotor dan hina ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang menang atas maut. Mampukan kami juga ya Tuhan menang atas dosa-dosa kami. Mampukan kami juga menang atas segala pergumulan-pergumulan yang terus mengikat kami. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama-sama jemaat sekalian, Allah mengasihi kita, Allah mengasihi saya, Allah mengasihi Bapak Ibu jemaat sekalian. Allah mengorbankan dirinya bagi kita dalam rupa Yesus Kristus. Mari kita di dalam menyambut ataupun mengenang sengsara Tuhan di atas kayu salib, kita angkat pujian, Yesus mengasihimu juga mengasihiku. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita mau berdoa untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah. Kita berdoa khususnya secara khusus untuk Pendeta Yohanes Adri Hartopo yang akan menjadi pembicara untuk Jumat Agung. Begitu juga kita berdoa untuk Pendeta Budi Hartono sebagai pembicara di dalam ibadah Paskah. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kuasa kepada dua hamba-Nya, supaya firman yang disampaikan penuh kuasa untuk mengubah hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada tahun ini kami boleh kembali lagi, boleh mengenang sengsara Tuhan. Tuhan, pada ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah, tolong ingatkan kami kembali, sadarkan kami kembali bahwa anugerah Tuhan begitu mahal harganya Tuhan. Tuhan, kami sungguh rindu untuk mencari Engkau. Kami sungguh rindu untuk dekat terhadap Engkau. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk ibadah Jumat Agung bersama dengan Sinode GKY. Kami berdoa juga khususnya untuk Pendeta Yohanes Adri yang akan membawakan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, khususnya beliau sebagai ketua Sinode, bisa diberikan hikmat, bisa diberikan kekuatan hanya yang berasal dari Tuhan saja untuk boleh memimpin Sinode GKY. Tuhan, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu beliau di dalam kesehatannya. Tuhan juga persiapkan beliau sehingga dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Setiap jemaat Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu, mendapatkan berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk Pendeta Budi, Engkau juga pimpin beliau di dalam menyampaikan firman Tuhan pada ibadah Paskah. Kiranya Tuhan juga yang berkati hamba-Mu, Tuhan urapi, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga layak di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan kiranya pimpin di dalam ibadah Paskah ini, Jemaat GKY Teluk Gong juga boleh mendengarkan suara gembala dan juga bisa mendengarkan
firman Tuhan. Tuhan boleh berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kedua hamba-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita berdoa khususnya untuk para pelayan Tuhan, staf yang berupaya untuk menyediakan ibadah online bagi jemaat. Kita berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, baik kepada hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, para staf-staf yang membantu di dalam ibadah online kita. Mari kita berdoa, buka suara untuk mereka. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Banyak anak-anak Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan. Banyak anak-anak rindu juga yang rindu untuk membantu jemaat Tuhan di dalam ibadah online ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat, staf yang membantu di dalam ibadah online jemaat di seluruh sinode GKY. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka damai sejahtera, Engkau yang juga memimpin di dalam kehidupan keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan juga iman mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur, biarlah ibadah online sepanjang situasi wabah corona ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi jemaat yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pada hari Minggu kemarin adalah Minggu Palma di mana Yesus diulu-ulukan di kota Yerusalem. Yesus disambut bagaikan raja dan orang-orang menyerukan Hosana bagi anak Daud. Pada saat itu Hosana merupakan seruan permohonan untuk diselamatkan. Begitu juga ketika kita menyerukan Hosana di dalam hidup kita. Terkadang yang kita mau adalah permohonan sesuai keinginan kita. Bapak Ibu, hari ini kita masih bisa menyerukan Hosana bagi anak Daud. Itu semua adalah anugerah. Ketika kita melihat situasi saat ini seperti tidak ada harapan, percayalah rencana Tuhan melebihi akal dan pikiran kita. Dan semua rencana Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Amin Bapak Ibu. Mari bukan dengan kekuatan kita, juga bukan dengan kehebatan kita menjalani hidup kita. Tetapi hanya Tuhan yang di samping kita punya harapan. Bukan dengan harapan. Kaulah harapanku Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani kita angkat pujian ini bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tangan Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
lagi ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita mau berdoa untuk kerohanian jemaat GKY Teluk Gong. Kita berdoa di tengah situasi saat ini kita tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah maupun bersekutu bersama. Namun jangan jadikan ini menjadi alasan bagi kita untuk mengabaikan ibadah maupun kerohanian pribadi kita. Justru kita bisa menggunakan waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa agar jemaat tetap memelihara iman dan tetap ibadah di rumah masing-masing. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapak Ibu, Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk kerohanian jemaat, khususnya jemaat GKY Teluk Gong. Tuhan, melalui situasi wabah COVID-19 ini, kami rindu sekali secara fisik, kami rindu sekali untuk beribadah bersama-sama dengan saudara seiman di rumah Tuhan di gereja. Tetapi kami tahu Tuhan tidak hanya ada di dalam gereja, Tuhan ada di samping kami. Tuhan sedang menunggu kami untuk datang berdoa. Tuhan sedang menunggu kami untuk datang mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kelemahan kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Sumber kekuatan kami adalah Engkau, ya Sang Pemberi kekuatan. Tuhan, tolong supaya setiap jemaat, saya maupun setiap jemaat boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing, dan sehingga kami boleh menjadi berkat khususnya kepada keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka nyata melihat Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong kerohanian iman kami, walaupun hanya sebesar biji sesawi, kiranya Tuhan jaga sehingga kerohanian iman kami sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga berdoa untuk jemaat di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Kita berdoa untuk jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, bukan hanya jemaat-jemaat menengah ke bawah. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat menengah ke atas yang juga struggle, yang juga sedang berjuang untuk tetap bertahan hidup di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu ini. Kita berdoa supaya setiap jemaat-jemaat Tuhan, mereka punya pengharapan, Tuhan memelihara hidup mereka. Kita berdoa bahwa setiap kondisi ini akan berlalu dan setiap jemaat Tuhan juga boleh melihat bahwa tangan Tuhan selalu memelihara. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKY Teluk Gong. Kami berdoa untuk semua jemaat, baik dari kalangan-kalangan mereka yang tidak bekerja, ataupun ada jemaat-jemaat yang di PHK, ataupun ada jemaat-jemaat yang berjuang untuk mempertahankan usaha dan bisnisnya. Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang memelihara hidup mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami kelaparan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami ketelanjangan. Kiranya Tuhan tolong supaya kami terus berusaha berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Yehova Jireh, Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga yang menyatakan kuasa-Mu di tengah jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dalam kesulitan ekonomi mereka. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu jemaat sekalian, kita juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami lemah tubuh. Mari sebelumnya kita angkat pujian, Yesus, Yesus dengar doaku. Biarlah pujian ini boleh menjadi seruan kita kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Kiranya kasih Tuhan jangan lalu daripadaku. Yesus, Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Sekali lagi, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Kemudian kita akan berdoa untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Apabila Bapak Ibu teringat dengan nama-nama jemaat yang sakit, mengalami lemah tubuh ataupun lanjut usia, kita boleh menyebutkan nama mereka di dalam doa kita masing-masing supaya Tuhan memberikan mereka terus pengharapan, dan juga kita berdoa kiranya Tuhan yang menguatkan mereka di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, dan juga kita berdoa untuk setiap keluarga yang menjaga mereka supaya diberikan kesabaran, kekuatan, dan juga kesehatan yang baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa khususnya untuk jemaat-jemaat kami yang mengalami lemah tubuh, mengalami sakit. Kami berdoa setiap mereka yang sakit, dan juga setiap mereka yang terus berjuang untuk penyembuhan penyakit mereka. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan juga yang berikan anugerah kesembuhan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap obat-obat yang diminum. Kami berdoa juga setiap organ-organ tubuh yang Tuhan ciptakan, kiranya Engkau yang jamah. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk keluarga mereka yang merawat, keluarga mereka yang menjaga, ataupun kecukupan dana untuk membiayai pengobatan, kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami juga berdoa setiap jemaat-jemaat yang lanjut usia, di dalam usia mereka yang lanjut, mungkin mereka susah beraktivitas, kiranya mereka terus memandang kepada Tuhan, kiranya mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga mereka, untuk di dalam menjaga orang-orang tua ini, di dalam memelihara dan menghormati orang-orang tua mereka yang sakit. Tuhan, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, terakhir kita mau berdoa untuk pergumulan pribadi kita masing-masing, ataupun ada hal-hal yang kita ingin utarakan kepada Tuhan yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Mari datanglah kepada Tuhan. Ketika jiwa kita hampa, ketika jiwa kita kering, mari datang kepada Tuhan yang mampu menghilangkan dahaga di dalam hati kita. Datang kepada Tuhan, Tuhan tahu isi lubuk hati kita yang paling terdalam. Saya memberikan waktu kepada jemaat sekalian untuk mengambil waktu sejenak berdiam untuk berdoa kepada Tuhan.
Amin. Mari di dalam mempersiapkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Yesus mengasihimu juga mengasihiku. Ia korbankan dirinya bagiku, ia mengasihimu juga padaku. Yesus mengasihimu juga mengasihiku. Ia korbankan dirinya bagiku. Ia kasihimu juga padaku, pada kita semuanya. Sekali lagi, Yesus mengasihiku. Yesus mengasihimu juga mengasihiku. Ia korbankan dirinya bagiku. Ia kasihimu juga padaku, pada kita semuanya. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil William. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan beribadah kepada Engkau. Dan saat ini ya Bapa, kami juga berdoa. Kami bersama-sama meminta kepada Engkau berikan kepada setiap kami bijaksana ilahi ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami bisa celik mengenal Engkau, mengenal kehendak-Mu, mengenal kerinduan-Mu, mengenal apa yang sedang Kau kerjakan di dalam kehidupan setiap kami dan juga di dalam dunia ini. Berdoa juga ya Bapa untuk saya yang akan membagikan renungan firman Tuhan. Biar kiranya Kau berikan hikmat untuk menyampaikan dengan sederhana, dengan terang, dengan jelas, sehingga boleh dimengerti oleh setiap kami. Berbicaralah ya Bapa, kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 61, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Yesaya pasal 61, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan Allah telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kita akan buka satu bagian Alkitab lagi dari Mazmur pasal yang ke-30. Mazmur pasal 30 ayat 12 dan ayat yang ke-13.
Mazmur pasal 30 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Bapak Ibu, saudara sekalian, tidak terasa di minggu ini kita akan merayakan Jumat Agung dan juga Minggu Paskah. Kita akan merayakan kematian Yesus Kristus dan juga kebangkitannya di hari Minggu Paskah nanti. Tetapi yang pasti perayaan ibadah di tahun ini tidak seperti perayaan-perayaan di tahun sebelumnya. Apa yang lazim atau biasa kita lakukan, ternyata kita temukan tidak boleh, tidak bisa kita lakukan. Bahkan beberapa hal menjadi ilegal dan bisa kemudian ketika kita melakukannya, kita menjadi seorang yang dicap sebagai kriminal. Bapak Ibu saudara, dari beberapa minggu lalu kita tidak bisa kumpul-kumpul untuk beribadah di gereja. Apalagi nanti di dalam memperingati Jumat Agung dan Paskah, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Kita tidak salaman atau jabat tangan. Biasanya kita akan jabat tangan dengan penuh sukacita, kita akan bilang selamat Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi kali ini tidak bisa kita kemudian jabat tangan. Kita tidak juga kemudian mengadakan cuci kaki, apalagi doa tumpang tangan, tidak diadakan sedikit pun. Beberapa gereja meniadakan kegiatan-kegiatan semacam itu. Nah Bapak Ibu saudara, di gereja-gereja lainnya Jumat Agung dan Paskah terasa berbeda, bahkan di dalam nuansa yang lebih menyedihkan. Pendeta atau rohaniwan mereka yang sudah melayani bertahun-tahun di tempat mereka ternyata kemudian meninggal karena penyakit COVID ini. Ada jemaat-jemaat yang selama ini rutin ibadah tetapi kemudian meninggal. Mereka yang pernah duduk bersama untuk kemudian beribadah, tahu-tahu kemudian sakit oleh penyakit ini. Ada di antara mereka juga yang kemudian orang tuanya, kenalannya, tetangganya, anaknya yang kemudian terjangkit oleh virus corona ini dan kemudian sedang sakit saat ini. Bapak Ibu saudara, kita merasakan Jumat Agung dan juga Paskah yang sangat-sangat berbeda nuansanya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita menemukan bahwa kita bingung, kita gagap, kita merasa tidak siap dengan apa yang terjadi saat ini. Kita merasa kikuk, tidak tahu apa yang harus dilakukan di dalam situasi seperti sekarang. Bapak Ibu saudara, apa yang terjadi saat ini di dalam situasi wabah yang merebak, ternyata menunjukkan kepada kita akan kenyataan bahwa kita sebenarnya di sini dan sekarang dan juga yang akan datang kita sedang tinggal di dalam 3 lokasi. Yang pertama Bapak Ibu saudara, lewat wabah yang ada ini kita diingatkan, disingkapkan bahwa tempat kita tinggal dan berdiam sekarang adalah dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu saudara sekalian, di hari-hari ini kita tidak suka dengan pikiran atau emosi-emosi yang negatif. Rasa takut, cemas, khawatir, sedih. Kita sangat-sangat anti dengan perasaan-perasaan demikian. Biasanya kalau ada orang-orang tertentu, mereka sibuk curhat entah di media sosialnya atau Instagramnya, menunjukkan mereka sedang takut, cemas, khawatir, atau sedih. Mungkin kita langsung boro-boro mencap mereka itu orang-orang yang baperan, mereka orang-orang yang lebay. Buat kita, yang namanya hidup itu mesti dijalani dengan happy, dengan senang, dengan optimistis. Dan Bapak Ibu saudara, kita tenggelam di dalam segala rutinitas kesibukan kita. Bekerja, belajar, beribadah. Dan di dalam semua kesibukan itu kita kemudian lupa dengan realitas ada penderitaan, ada yang namanya kematian.
Bapak Ibu Saudara, sesekali memang kita diizinkan Tuhan mengalami tragedi-tragedi tertentu, sehingga kita keluar dari rutinitas itu, tiba-tiba sadar ada realitas penderitaan, ada kematian. Entahkah ada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, ada sakit penyakit yang dialami, ada kematian yang kemudian kita rasakan, baik dari orang-orang sekitar kita, kenalan kita, keluarga kita, yang tidak menyadarkan kita bahwa dunia ini ternyata tidak ideal. Tapi setelah sakit itu berlalu, setelah kedukaan itu berlalu, kita tenggelam lagi di dalam kesibukan kita dan kita lupa lagi dengan realitas yang ada. Tetapi di dalam kondisi sekarang, ketika wabah virus corona ini merebak di seluruh dunia, per hari ini orang-orang yang terjangkit sudah 1,3 juta lebih, yang meninggal 70.000 orang lebih. Dan saudara, berita-berita seperti ini dikuatkan, diamplifikasi lewat media cetak, media televisi, ataupun media sosial kita, berulang-ulang menyerukan hal yang sama. Dan tiba-tiba di situ kita disergap sekali lagi oleh perasaan takut. Kita takut tertular, kita takut sakit, kita takut penderita, kita takut mati. Kita tiba-tiba dipenuhi dengan kekhawatiran. Kita khawatir dengan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Kita khawatir nanti kalau seandainya terjadi karantina yang lebih ketat lagi, apa yang akan terjadi? Apakah saya masih bisa dapat makanan? Apa jangan-jangan nanti terjadi kerusuhan? Kita merasa sedih. Ada kenalan-kenalan kita yang mungkin ternyata terjangkit dan bahkan meninggal karena penyakit ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi wabah yang ada seperti sekarang, di situ sekali lagi mengingkapkan kepada kita, menunjukkan kepada kita, ada yang namanya penderitaan, ada yang namanya kematian, yang namanya dunia tempat kita tinggal sekarang tidaklah ideal. Bukanlah dunia yang akan berjalan dengan baik tanpa masalah. Tapi sesungguhnya dunia tempat kita tinggal adalah dunia yang mengalami penderitaan dan juga kematian. Dan saudara sekalian, kita melihat ini betul-betul nyata bisa kita saksikan di saat ini. Ada ratusan ribu orang yang sesak nafas antara hidup dan mati, yang hidupnya ditopang oleh satu alat bantu pernafasan. Orang berpacu dengan waktu bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa, tapi bahkan juga menggali kuburan. Nah saudara, di dalam kondisi sekarang, penderitaan, kematian, itu kelihatan begitu telanjang, begitu jelas di depan mata kita semua. Dan itu mengingkapkan kepada kita bahwa sebenarnya kita tinggal di dalam dunia yang terjatuh, dunia yang tidak ideal, dunia yang karena melawan Allah, menentang Allah, maka mengalami yang namanya penderitaan dan juga kematian. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam wabah seperti ini juga kita disingkapkan, diingatkan bahwa lokasi yang kedua, tempat pelindungan bagi kita semua, pertolongan bagi kita semua, lokasinya adalah di dalam Tuhan. Bapak Ibu, seorang penulis dia mengatakan bahwa kita tinggal di dalam kota-kota besar yang segalanya tersedia. Kemajuan sains, teknologi membuat manusia merasa aman, secure. Kita tinggal di kota ataupun di negara-negara yang maju, itu orang-orang yang tinggal di sana itu kurang mengalami atau merasakan yang namanya kehadiran Allah. Mengalami Allah itu sangat-sangat kurang. Nah Bapak Ibu, zaman dulu orang ketika mereka hidup dengan bercocok tanam, dengan berburu, maka apa yang didapat di hari itu habis di hari itu. Tidak ada yang namanya kulkas untuk menaruh makanan. Orang ketika bercocok tanam, mereka tidak bisa mengendalikan cuaca, maka mereka betul-betul berharap yang namanya hujan bisa turun. Air sungai yang hari ini mengalir bisa kemudian mengairi sawah mereka. Ketika musim kemarau belum tentu ada air. Mereka sangat bergantung kepada alam.
Nah, saudara, itu sebabnya orang-orang kemudian di situ kelihatan sangat mengandalkan kuasa di luar dirinya. Nah, tetapi ketika berkembang yang namanya ilmu pengetahuan, teknologi, kita tinggal di dalam rumah kita, kokoh, kita tidak kena panas terik, kita tidak kena hujan. Kita ketika mau minum tinggal buka, ya, sudah ada air yang mengalir bersih, bisa kita manfaatkan. Di musim hujan, musim kemarau tetap ada air. Kita ketika butuh makanan tinggal pergi untuk beli dan tersedia. Saudara, kita melihat bahwa di dalam kota tempat kita tinggal sekarang, situasi tempat kita tinggal sekarang membuat kita merasa memang tidak butuh Tuhan. Itu sebabnya di kota-kota yang paling maju, negara-negara yang paling maju, justru penduduk-penduduk yang ateis paling banyak. Orang-orang mengatakan bahwa hari ini di dalam situasi seperti sekarang kita tidak butuh Tuhan lagi. Orang-orang zaman dulu bercocok tanam, berburu, mereka perlu memuja, menyembah dewa atau dewi tertentu karena mereka merasa apa yang mereka peroleh sangat bergantung pada dewa atau dewi itu. Tapi hari ini ketika semuanya tersedia, segalanya aman, segalanya lancar, maka memang logisnya adalah kita tidak terlalu memerlukan Tuhan. Tapi saudara sekalian, ketika wabah virus corona ini merebak, di situ kita disadarkan sebenarnya kita tidak mengontrol segalanya. Kita merasa bahwa selama ini saya manusia yang mengontrol segala sesuatu. Tapi ketika wabah ini semakin merebak, disitulah baru kita sadar kita sudah out of control, tidak bisa lagi kontrol, nggak bisa lagi kendalikan situasi yang ada. Pemerintah di berbagai negara ada yang mulai kelimpungan, sudah bingung harus melakukan apa. Banyak dokter, suster yang kemudian gelagapan menghadapi situasi, begitu banyak yang harus dirawat, tidak tahu harus berbuat apa. Dan saudara sekalian, kita melihat bahwa ini satu sekelumit yang menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita tidak mengontrol segala sesuatu. Segala sesuatu tidak di dalam kendalinya kita. Dan saudara sekalian, kita melihat bahwa pesan yang berulang kali muncul dari Alkitab adalah pertolonganmu, perlindunganmu ada di dalam Allah, di dalam Tuhan. Kita membutuhkan Allah, kita membutuhkan kasih Allah. Dan saudara, ketika kita melihat realitas ada penderitaan, ada kematian, ini semua hanya bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Penderitaan dan kematian hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Jawaban yang sangat-sangat simpel adalah karena Tuhan Allah kita sendiri adalah Tuhan yang mengalami penderitaan dan juga kematian di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus diutus ke dalam dunia, dia kemudian melayani dan kemudian dia mengalami penderitaan sengsara di dalam minggu-minggu terakhirnya. Dan kemudian mati di atas kayu salib. Dan Bapak Ibu Saudara, itu adalah Allah, anak Allah yang menjadi manusia, mengalami penderitaan, mengalami kematian. Itu sebabnya dari Tuhan Yesus Kristus sajalah kita bisa tahu jawaban, tahu pertolongan, dapat perlindungan dari yang namanya penderitaan ataupun kematian. Hanya Dia yang bisa memberikannya karena Dia telah mencicipi mengalaminya. Dan dia menang atas itu semua. Bapak Ibu, di dalam Yesaya pasal 61 yang tadi saya bacakan, di sana dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku. Dia menolong aku, dia memberikan satu tugas untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara, orang yang menderita. Untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, untuk orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Itu yang disediakan oleh Tuhan Allah. Dan saudara, menarik sekali
Apa yang dikatakan oleh Yesaya ini, kemudian Tuhan Yesus Kristus di dalam awal mula pelayanannya, dia katakan bahwa itu sudah tergenapi. Sebagaimana kita baca dalam Lukas pasal yang keempat. Di situ dikatakan bahwa firman Tuhan ini pada waktu engkau mendengarnya, ketika Tuhan Yesus katakan, di situ firman itu telah digenapi, telah dipenuhi di dalam dirinya. Dan saudara, di dalam Yesus Kristuslah ada kemungkinan yang namanya orang-orang yang meratap, kemudian diubah menjadi orang-orang yang menari. Di dalam Yesus Kristus, orang-orang yang memakai pakaian berkabung, kemudian diubahkan boleh memakai pakaian pesta. Di dalam Yesus Kristus, orang-orang yang mengalami duka cita mendapatkan penghiburan dan penguatan. Itu semua hanya bisa diperoleh di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, kita adalah bagaikan orang-orang yang betul-betul telah mengalami apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 30 tadi. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Aku menjadi orang yang menyanyikan mazmur, memuji Tuhan, memuji Allah. Itu semua kita bisa alami, nikmati, rasakan hanya di dalam Tuhan Allah kita. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus Kristus telah lakukan, dia bukan sekedar menderita dan mati, tapi dia juga menang atas kematian itu sendiri. Dia menang atas maut, dan dia memberikan kita satu kemungkinan memiliki satu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Dan saudara, ini membawa kita kepada lokasi tempat kita tinggal yang ketiga, bahwa kita sedang menanti-nantikan juga. Kita akan tinggal di lokasi yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai keempat dikatakan seperti ini. Aku melihat Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru, di mana di situ Tuhan Allah menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi ratap tangis. Tidak ada lagi duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan itu adalah pengharapan kita semua. Di dalam kondisi wabah yang seperti sekarang, kita merasa sedih, kita merasa takut, kita merasa gentar, kita meratap, kita berkabung. Tetapi ini bukanlah akhir segalanya. Tuhan Allah menjanjikan kepada kita semua satu kenyataan, di mana kita akan tinggal kelak. Tempat di mana tidak ada air mata, di mana tidak ada perkabungan, di mana tidak ada ratapan, tapi yang ada adalah puji-pujian kepada Tuhan Allah kita. Dan itu adalah pengharapan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara, di dalam terang 3 lokasi ini, dunia yang telah jatuh di dalam dosa, tempat kita tinggal sekarang, dan kemudian kita memperoleh perlindungan, penguatan, pertolongan hanya di dalam Allah. Dan kita menanti-nantikan, kita tinggal kelak di langit dan bumi yang baru. Di dalam terang 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa menghadapi situasi yang ada sekarang dengan berbeda, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan. Karena kita percaya bahwa Allah, dia akan merubah ratap tangis kita menjadi tarian. Dia akan mengubah pakaian perkabungan kita menjadi pakaian pesta. Dan saudara, di dalam terang ini kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah wabah ini kita melakukan banyak hal secara berbeda pula. Orang-orang hari ini bisa kemudian menjadi pribadi-pribadi yang menyebarkan pesan-pesan penguatan, pengharapan, pesan damai sejahtera. Saudara, Tuhan Yesus Kristus setelah dia bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya. Kemudian dia katakan, damai sejahtera ada pada engkau. Peace be with you. Maka pesan utama dari Paskah, kemenangan Tuhan Yesus Kristus adalah pesan damai sejahtera. Saudara sekalian,
hari ini banyak orang yang kemudian menyebarkan, meneruskan pesan-pesan tentang ketakutan, tentang kecemasan, tentang kekhawatiran. Setiap hari kita dibombardir dengan pesan-pesan tentang yang mati sekian, yang tertular sekian, nanti akan terjadi kerusuhan, nanti. Pesan-pesan yang membuat cemas, khawatir, takut. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang mengalami bahwa Yesus Kristus, dia mati, bangkit, menang, memberikan damai sejahtera. Maka pesan-pesan kita muatannya adalah muatan pesan-pesan damai sejahtera, pesan-pesan penguatan, pesan-pesan pengharapan. Hari ini banyak orang butuh dikuatkan. Hari ini banyak orang butuh pesan damai sejahtera. Banyak orang yang mengalami sakit dan kemudian tidak bisa kita besuk, tidak boleh dibesuk. Ada yang kemudian membutuhkan penghiburan, tapi bahkan kita tidak bisa memeluk mereka. Ada di antara mereka yang sedang berduka cita, tapi bahkan kita tidak bisa melayatnya. Dan mereka butuh pesan-pesan damai sejahtera itu, pesan penguatan dari kita semua. Dan kita bisa berikan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini juga kita kemudian memiliki kesempatan untuk kemudian mewujud nyatakan, menghidupi kehidupan yang murah hati dan penuh pengorbanan itu. Bapak Ibu, saya melihat di dalam Instagram, di media-media sosial, bahkan di dalam media-media mainstream, diberitakan bagaimana begitu banyak orang kemudian rela untuk berkurban, untuk berbagi. Ada yang kemudian sengaja membagi-bagi makanan, sengaja kemudian menyediakan makanan buat orang-orang yang kurang mampu. Ada juga yang teman saya, dia sengaja pesan makanan dari ojek online, dan saya itu dia kasih pesan bahwa, Pak, sudah saya bayar, nanti pesanannya tidak usah diantar, buat Bapak saja. Dan saudara, banyak yang kemudian melakukan hal-hal kecil seperti itu, namun berdampak, memberikan satu pengaruh, menunjukkan bahwa mereka berbagi, berkurban. Beberapa pengusaha yang masih punya hati nurani, mereka juga bahkan tidak memecat karyawannya meskipun sedang merugi. Mereka berikan apa yang selama ini mereka tabung untuk kemudian diberikan kepada karyawan-karyawan mereka. Itu pun satu tindakan pengorbanan yang luar biasa. Dan saudara, di atas segalanya ada juga yang berkorban, bahkan berkorban nyawa. Menyediakan waktu untuk kemudian merawat orang-orang yang sakit ini dengan risiko tertular dan kemudian sakit parah dan bahkan mati. Saudara sekalian, di Italia ada seorang pendeta, seorang pastor tepatnya, dia bernama Don Giuseppe Berardelli. Saudara, di bulan Maret yang lalu, di tengah-tengah sakitnya yang begitu parah, Don Giuseppe Berardelli ini, dia kemudian sudah umur 72 tahun, sakitnya sangat parah, dan kemudian perawat hendak memasangkan ventilator, alat bantu pernafasan untuk dia. Tapi kemudian Berardelli ini menolak, pastor ini menolak. Dia katakan, berikan untuk orang lebih muda. Dan saudara, pastor ini kemudian meninggal, mati karena penyakit ini. Saudara sekalian, di dalam situasi wabah seperti ini, tetap kemudian ada kesempatan bagi orang-orang menunjukkan apa artinya pengorbanan, bahkan mengorbankan nyawanya demi sesamanya. Dan disitulah menjadi puncak perwujudan cinta kasih Allah. Karena Allah adalah Allah yang juga berkurban. Dia mengirimkan Yesus Kristus, anak yang terkasih, ke dalam dunia ini. Dan itu adalah pengorbanan yang paling puncak yang ditunjukkan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini buat kita bicara tentang mengorbankan nyawa, mengorbankan diri kita, itu sangat-sangat jauh dari bayangan kita. Mungkin kita belum sanggup untuk melakukan hal-hal yang demikian.
Tapi Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang kelihatannya simple, sederhana yang bisa kita lakukan di dalam memperingati Jumat Agung dan juga Paskah di minggu ini. Bapak Ibu Saudara, GKI Telugong, gereja mengajak kita semua, Bapak Ibu yang menyaksikan dan mendengar khotbah ini pada saat ini, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita pada hari Kamis dan juga Jumat minggu ini, kita bersama-sama kemudian mengambil waktu untuk berpuasa. Bapak Ibu Saudara, kita melakukan puasa ini, kita mau berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Betul-betul minta kepada Tuhan supaya Tuhan Dia melawat kita semua. Bapak Ibu, kalau seandainya Anda kemudian kuat, tidak ada masalah dengan pencernaan, maka saya mengajak kita semua, kami mengajak kita semua, supaya kita bisa kemudian mengikuti puasa ini. Bapak Ibu bisa makan terakhir pada hari Kamis malam, dan setelah itu di sepanjang hari Jumat, ya kita bisa puasa penuh artinya tidak makan, tidak minum, atau puasa parsial, puasa separuh. Misalnya cuma tidak makan tapi boleh minum. Nah Bapak Ibu, kembali kepada kondisi tubuh kita masing-masing. Apa yang akan kita doakan di dalam momen doa puasa ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Anda boleh mencatatnya. Mari kita mendoakan untuk bangsa dan juga negara-negara. Kita doakan supaya seluruh dunia Bapak Ibu Saudara yang sedang terguncang, sedang mengalami pergumulan di dalam mengatasi penyebaran virus ini. Kita doakan supaya pemerintah bangsa-bangsa boleh bekerja dengan cepat, dengan baik, kerjasama dengan baik, sehingga penyebaran virus ini bisa terkendali. Kita doakan untuk penanganan orang-orang yang telah terjangkit oleh penyakit ini Bapak Ibu Saudara. Mereka kemudian boleh ditolong sehingga kondisinya berangsur-angsur pulih dan semakin baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk gereja agar kita setiap gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita tetap melayani di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Dan saudara, kita berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia juga, supaya di dalam kondisi merebaknya wabah ini, kita tetap menghayati Jumat Agung dan Paskah, menghayati kematian Yesus Kristus dan juga kebangkitannya, menghayati kemenangan Tuhan kita atas dosa, atas maut. Dan kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk setiap keluarga-keluarga. Di dalam momen merebaknya wabah ini, ternyata ada blessing in disguise, ada berkat yang kemudian tersembunyi. Orang-orang dipaksa untuk kemudian kembali kepada hal-hal yang esensial, yang salah satunya adalah keluarga. Kita berdoa agar kiranya setiap keluarga boleh bersatu, boleh harmonis. Untuk hubungan-hubungan yang retak boleh dipulihkan. Untuk yang bermasalah di dalam relasi suami istri, orang tua dengan anak dengan orang tua, kita doakan supaya ada rekonsiliasi yang terjadi, ada damai yang boleh terjadi. Kita doakan juga Bapak Ibu Saudara untuk pergumulan pribadi kita semua. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami pergumulan dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan keluarga. Ada pergumulan-pergumulan lainnya. Anda boleh doakan itu, bawa itu ke hadapan Tuhan di dalam doa puasa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama mengambil bagian di dalam doa puasa yang akan kita adakan bersama di hari Kamis Jumat ini, di dalam memperingati Jumat Agung dan juga Paskah. Mari bersama-sama kita mengorbankan makan kita untuk kemudian mengambil waktu, menunjukkan hati kita, fokus kita sepenuhnya untuk berjumpa dengan Allah, untuk membawa pergumulan-pergumulan kita, pokok-pokok doa kita kepada Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa.
Bapa di surga, kami percaya Engkau Allah yang akan mengubah setiap ratapan menjadi tarian. Engkau akan Allah yang akan mengubah pakaian perkabungan menjadi pakaian pesta. Engkau Allah yang akan mengubah segala teriakan ratapan duka cita menjadi sorak-sorai puji-pujian yang penuh dengan sukacita. Kami berdoa kepada Engkau ya Allah, di dalam memperingati Jumat Agung dan Paskah ini, kami rindu hati kami diatur sepenuhnya sekali lagi ya Allah, untuk menghayati apa yang telah Engkau kerjakan, lakukan di dalam dan melalui Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemenangan Yesus Kristus itu yang betul-betul kami kemudian hayati, rasakan, alami di sini dan sekarang. Pakai kami ya Allah sebagai garam yang menggarami masakan, sebagai terang yang menyinari kegelapan, sebagai ragi yang mengkamiri adonan. Pakai kami semua ya Allah di dalam situasi yang ada sekarang, supaya kami memberikan pengaruh yang berbeda, pengaruh yang ilahi kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada sekeliling kami di sini dan sekarang ya Allah. Ini doa kami ya Bapa yang kami panjatkan kepada Engkau, hanya demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam momen ini saya juga mau menginfokan kepada kita semua bahwa untuk ibadah Jumat Agung akan diadakan secara live streaming jam 9 pagi ya hari Jumat. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di YouTube channelnya GKI Telugong jam 9 pagi pada hari Jumat. Dan kemudian untuk kebaktian Paskah akan diadakan jam 9 pagi dan juga jam 5 sore. Juga Bapak Ibu bisa saksikan secara online di YouTube channelnya GKI Telugong. Ya, itu saja warta yang saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.